Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah sekalian ingkang saya hormati, langkung rumiyin muga sarengan aturaken rasa syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Perbanyaklah bekal dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita pada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya pada pagi hari ini bagian dari upaya kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita dan juga yang kita harapkan kelak memberikan syafaat pada kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yen mampunten radi telat Pak nggih. Napa niku boten niku lo jamaah wonten masjid celak griya ngoten Pak, ternyata cekape pun meh jam 5. Jadi akhirnya radi telat yen mampunten panjenengan sampun nenggo sedaya wonten ing masjid menika. Bapak Ibu ingkang saya hormati, pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita ini, Pak. Saya ingin mengajak untuk merenungkan persiapan kita di sana, Pak. Nah, nek persiapan kita di sini ngoten mawon mboten usah dijak niku wis mempeng wae. Terus menungso niku lek urusan dunya ngoten niku ora pati yo dijak ngoten niku wis mempeng, tapi lek urusan akhirat niku mempeng pundi to Pak biasane? Mikirne dunya karo mikirne akhirat niku mempeng pundi Bu? Jawabe mek guyu Pak. Nggih. Gujune jenengan kula pun sumerep maksude. Terus mboten usah khawatir, mboten usah dijawab menggunakan kata nek kula tanglet Bapak Ibu awake niku lek urusan donya karo akhirat mempeng pundi. Jenengan guju ngoten mawon kula pun paham. Berarti padha kalih wong Tulungagung Pak nggih. Adoan. Bapak Ibu ingkang saya hormati, saya ingin mengajak berangkat dari pitedahipun Allah Pak di dalam Al-Quran, tapi sedikit menika betahaken berpikir maksud begitu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken Pak. Mangke kita hubungkan satu ayat dengan ayat yang lain ngoten supaya nanti kita bisa untuk mengambil kesimpulan kita harus seperti apa. Kehadiran Al-Quran Bapak Ibu itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan kehadiran Al-Quran itu adalah mengarahkan, membimbing kita ini menjadi muttaqun, ya, hudal lil muttaqin. Ini tujuan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dawakan
Apa yang menjadi konsep dasar tujuan Al-Quran ini? Jangan sampai sedikit pun ada keraguan, Pak. La raiba fi. Di dalam bahasa Arab ragu itu ada dua bahasa, Pak. Dalam bahasa Arab. Satu raibun, yang kedua itu syakkun. Jadi syak itu merasa ragu begitu, Pak. Senes syak semen, Pak, nggih. Ngen kula syak niku ada semen yo. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Syak dalam bahasa Arab itu aslinya artinya ragu, tapi ada sedikit keyakinan. Ragu tapi ada sedikit keyakinan. Tapi ragunya ini lebih besar daripada yakinnya, itu syak. Tapi kalau raib, raibun ini ragu yang tanpa ada keyakinan sedikit pun. Nah, di depannya itu ada lam. Lamnya ini lam nafi, Pak, namanya pun. Lam nafi itu lam yang mengandung makna peniadaan. Jadi la raiba ini artinya sedikit pun jangan pernah ragu. Maksudnya kudu yakin betul bahwa Al-Quran itu kehadirannya hudal lil muttaqin, mengarahkan kita, Pak. Jadi hudan itu cara bahasa artinya arahan, jadi mengarahkan kita menjadi muttaqun. Ini tujuan Al-Quran, Pak. Pada sisi yang lain, Pak, Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken di dalam Al-Qur'an, mangke panyebika surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niki kula matur awal niki rada dipikir Bapak Ibu nggih, maksudnya butuh al-fahmu, butuh pemikiran. Ya ayuhan nas, eling menungso. Eling niku berasal dari makna ha ini, Pak. Ha itu maknanya litanbih namanya ini. Jadi kalau yaknya ini yak nida namanya, kemudian haknya ini hak litanbih. Makanya biasanya kalau terjemahannya ada kata-kata ingatlah begitu. Itu tanbih. Tanbih itu warning, peringatan. Wahai manusia, ubudu rabbakum, ubudu manembawa sapa sira kabeh rabbakum ing pangeran ira kabeh, alladzi khalaqakum. Perhatikan Pak kalimat ini. Orang beribadah kepada Allah itu dasaran yang paling benar adalah dasaran alladzi khalaqakum, Pak. Maksudnya ngeten. Bapak Ibu, panjenengan sholat, panjenengan siyam, panjenengan zakat, panjenengan haji. Dasaran panjenengan nindakaken ibadah niku selama niki napa, Pak? Pengen swarga, pengen ganjaran saking ngersane Gusti Allah. Napa, Pak? Yang mendasari kita ibadah itu apa, Pak? Cari ridho Allah. Perhatikan, Pak. Ayat ini menunjukkan bagi kita alladzi khalaqakum. Khalaqa ini fi'il madhi.
orang beribadah itu yang benar dasarannya adalah sesuatu yang sudah terjadi, Pak. Jadi yang mendasari kita ini beribadah niku sing paling apik adalah mengingat sesuatu yang sudah terjadi, bukan ke masa depan. Walaupun berpikir ke masa depan itu boleh, misalnya ngeten, teman kok sregep men salat pengen swarga. Swarga iki mbiyen apa besok, Pak? Besok toh? Nek mbiyen non nyapa golek mbiyen wae. Orang beribadah dengan dasaran menginginkan surga itu sebetulnya boleh, tapi orang beribadah itu yang paling tinggi nilainya dasarannya adalah memikirkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, Pak. Ya, makanya Nabi dawuhaken ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasul, panjenengan niku lho wong wis dijamin mlebu swarga. Niku le salat tahajud kaya ngoten wae." Sampai nun sewu sukune Rasulullah itu bengkak mergo salat tahajud. Nek sikil kula jenengan bengkake mergo nyapa, Pak? Kakean nyambut gawe. Kuwi golek apa? Dunya neh. Rasulullah ini orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi beribadahnya luar biasa. Kemudian apa yang mendasari Rasulullah sampai koyok ngoten niku? Napa butuh swarga? Oh, itu cepakne, Wak. Rasulullah beribadah itu bukan mengharapkan surga. Surga itu sudah berada di tangan beliau itu, Pak. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Rasul panjenengan iki lho, awak niku kira-kira wis dijamin mlebu swarga niku kira-kira mumpung ora, Pak?" Pak misal lu leha-leha Pak ya. Lu nyapo arek nemen-nemen. Oh jelas ya wis digoleki ya kuwi kok. Tapi Rasulullah boten, Pak. Inilah Rasulullah sesuai dengan Al-Qur'an ini, Pak. Makanya akhlakul Qur'an itu lah ngoten niku. Apa jawabannya Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran. Apakah saya ini tidak suka bila nanti oleh Allah saya itu disebut sebagai ngabd dan syakuron, hamba yang banyak bersyukur. Barang sing disyukuri niku barang sing neng mburi kono apa neng ngarep? Neng mburi, Pak. Tadi oleh MC saya sampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ini mau menghitung nikmatnya Allah, tidak mungkin, Pak, mampu. Saking kathahnya nikmatnya Allah. Maka orang beribadah itu yang paling tinggi nilainya, paling bagus kualitasnya adalah ibadah yang didasari karena bersyukur datang Gusti Allah. Untuk Pak, ora usah gagas swarga teman-teman. Maksudnya ngibadah aku pengen swarga, mboten usah. Mesti cepaki ning Gusti Allah. Pokoke awake ngibadah apik dicepaki swarga. Jadi ibadah datang Gusti Allah niku yang paling tinggi nilainya adalah ibadah yang kita lakukan di atas pondasi kesyukuran kepada Allah. Mangke menawi kersa, Pak, panjenengan kersa bika wonten ben bika kitab Syarah Arba'in Nawawi. Wonten ing mriku Imam Nawawi itu memberi penjelasan di hadis yang pertama, hadis yang berasal dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu, yang hadisnya pun hafal sedoyo panjenengan, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Itu Imam Nawawi menjelaskan ya, orang beribadah itu yang karena Allah. Saya ulangi, orang beribadah itu yang karena Allah, karena orang beribadah itu belum tentu karena Allah. Ini pernah kejadian juga pada zaman Rasulullah, orang yang beribadah bukan karena Allah. Yang disampaikan Imam Nawawi, orang yang beribadah karena Allah
itu masih ada 3 kemungkinan, Pak. Yang pertama, orang beribadah karena Allah khaufan lillah, karena merasa takut kepada Allah. Jadi karena Allahnya itu, lillahi ta'alanya itu di atas pondasi ketakutan kepada Allah. Napa mboten bener? Kemudian meningkat sedikit, ada orang yang beribadah kepada Allah lillahi ta'ala itu katujjar, koyo pedagang. Pedagang niku golek bathi apa golek untung, Pak? Ya untung karo bathi iki bedane apa, Pak? Mboten enten wong pedagang gek golek rugi mboten, mesti golek untung. Untungnya itu kalau beribadah berarti kan ganjaran. Jadi yang kedua ini lillahi ta'ala katujar, seperti seorang konglomerat atau pedagang, yakni ketika beribadah niku mengharapkan untung, mengharapkan ujroh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa mboten bener? Tapi niku nilai ini sakjane ora pati dhuwur, Pak. Hadapan Allah. Terus nuwun sewu Bapak Ibu, orang beribadah dengan ibadah yang sama, lamanya juga sama, khusyuknya dengan sama, tapi kok di atas pondasi yang berbeda, nilainya nanti berbeda. Yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketika kita ini beribadah karena Allah, dasarannya adalah syukron lillah. Dasarannya niku krana syukur dateng Gusti Allah, dan inilah yang dilakukan Rasulullah. Betul, Pak. Pokoke awake niku ngibadah dasare syukron lillah, dicepaki swarga. Sing digoleki parene niku to, Pak. Nggih to, Pak. Nggih. Liyane kabeh ditinggalne. Avanza tinggal, Innova ditinggal. Dan ini apa? Rencananya mau gawa, Pak. Piye carane gawa? Mangke kula duduhi, Pak, carane gawa. Pun niku nggih. Sementara Bapak Ibu sekalian, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran kelanjutan dari yang saya baca tadi, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu alladzi khalaqakum, dengan dasaran bahwa Allah itulah yang sudah menciptakan kita. Kita perhatikan, Pak, bahasa Arab. Ini bolak-balik bahasa Arab pengrono ya, Al-Qur'an ini bahasa Arab, Pak. Di situ itu kan disebutkan istilah Rob. Jadi yang disembah itu tidak langsung menggunakan kata Allah, Pak, di situ itu. Jadi u'budu Allah tidak, tapi u'budu rabbakum. Yang disampaikan Al-Quran ini sebetulnya supaya kita ini berpikir masa lalu. Rabb itu bedanya dengan Allah, napa, Pak? Dalam bentuk istilah. Di dalam Al-Quran itu Allah kan kadang-kadang menyebut dirinya sendiri itu dengan sebutan ilah, la ilah. Kadang-kadang menyebut dengan istilah Allah, kadang-kadang menyebut dengan istilah Rob. Mengapa di dalam ayat yang Allah menyampaikan perintah untuk beribadah Allah menggunakan kata Rob? Ini juga dasaran epistemologi beribadah. Dasaran pemikiran kita ini beribadah, yakni Rabb. Rabb itu adalah sesuatu, Pak, secara teori bahasa yang memelihara kita, yang memenuhi kebutuhan kita. Itu diistilahkan dalam bahasa Arab Rabb. Jadi ketika kita ini mau beribadah, kita ini menyadari kita beribadah itu karena seluruh kebutuhan kita ini sudah dicukupi oleh Allah. Bapak Ibu,
Kita ini merasa kebutuhan kita ini sudah cukup atau belum, Pak? Ndak wani Pak jawab. Iya sak repotan arek tak jawab wis cukup iki sakjane kurang. Arek tak jawab kurang le maringi Gusti Allah ya wis ngene iki. Nuwun sewu Bapak Ibu. Sakjane Pak. Seluruh kebutuhan kita untuk menggapai akhirat itu, walaupun Allah memberikan yang berbeda-beda dengan orang lain, si A segini, si B segini, si C begini, tapi sesungguhnya modal untuk menggapai akhirat itu semuanya itu sudah sama, Pak. Jangan pun atas jawab, wah ora, wong kae iso kurban aku ora iki tahun Arabnya. Allah itu memberikan kepada kita sesuatu untuk menggapai akhirat itu dengan porsi sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Lah sing dipengen ning ngoten yo mboten tak itu, Pak. Rasulullah niku NBK di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang kedua sebelum masuk hadis ke babus sobar, itu hadis tentang taubat yang nomor 2 dari yang terakhir. Rasulullah dawuhaken, manusia niku Pak nggih, kalau diberi oleh Allah satu lembah isine niku emas ngoten Pak. Gunung sak lembah ngoten niku isine emas. Kira-kira wis merasa cukup napa dereng, Pak? Urung, Pak. Pengen rong gunung. Terus diparingi rong gunung ngoten niku. Wis napa dereng? Dereng. Pengen telu. Niku wis lek wis diuruki lemah. Lek wis diuruki ngoten lagi wis, Pak. Lek urung ora mungkin cukup. Kulo ndak yakin yang lebih sepuh dari kulo niku sudah merasa betul-betul uwis karo donya iku urung tak yakin, Pak ya. Sik panggah pengen, Pak. Nggih napa mboten, Pak? Wah, ngene. Menawi sing jawab niku luwih sepuh timbang kulo yakin, Pak. Lek sing jawab enom luwih enom timbang kulo iku ora tak yakin, Pak. Tapi lek sing jawab niku lebih sepuh dari kulo, Pak jenengan sik mikir donya apa ora mikir piye to? Ah, kula percaya wae niku. Nggih. Nah, Bapak Ibu, di akhir ayat alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, Allah nyawakan la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan ibadah kepada kita dalam bentuk apapun, karena sifatnya ibadah di situ umum. Mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin zakat, mungkin haji. Niku di akhir ibadah kita ini, niku sedaya beres kita lakukan, Pak. Sholatnya beres, ya wapi, ya khusyuk, istiqomah. Zakatnya nggih ngoten, secara istiqomah dilakukan. Posone nggih ngoten, hajine ya wis bolak-balik, Pak. Arep bolak-balik piye wong antrine 40 tahun apa ya bolak-balik. Selesai itu semua dilakukan. Perhatikan ayat itu mengatakan la'allakum tattaqun, dengan harapan supaya manusia itu menjadi tatakun. Sementara tujuan kehadiran Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Niku beda nih, Pak. Terus mangke panjenengan bika Ali Imran 133. Ini juga ayat yang sudah sangat populer, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah ngarduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Tuhan kamu sekalian, dan juga bersegeralah untuk mendapatkan
tiket surganya Allah, di mana surga itu luasnya seluas dengan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan oleh Allah lil muttaqin, untuk orang-orang muttaqin, bukan orang-orang tatakun. Perhatikan ini. Jadi awak ini ku sholat, poso, zakat, haji rutin dilakoni, Pak. Niki paling banter awake niku dadi tatakun. Tatakun niku nopo? Kalau secara teori bahasa, kalau sempat mika di dalam kitab I'rabul Qur'anil Karim, itu disebutkan ketika menjelaskan tentang tatakun ini. Tatakun itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutin nuni wal wawu fa'iluhu. Sinten sing paham? Moneng kabeh. Tatakun itu adalah fi'lun mudhari'un, itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya sebuah kata yang menunjuk sebuah proses. Marfu'un yang dibaca rofa, wa alamatu raf'ihi, tanda rofa'nya itu adalah bisubutin nuni, dengan tetapnya nun yang ada di belakang. Tatakuna, ini tanda bahwa kalimat ini dalam posisi rofa. Wal wawu sebelum nun itu adalah fa'iluhu, menunjukkan bahwa kalimat ini dalam bentuk jamak. Jamak niku maksudnya yang terkandung di dalamnya ini lebih dari 3 atau 3 ke atas. Jadi kita ini sholat, puasa, zakat, haji, niki sesungguhnya kita ini sedang berproses, Pak. Berproses kemana? Berproses menuju mutakun, dan yang dijamin masuk surga itu mutakun, bukan tatakun ini, Pak. Nek dijamin ngoten niku jelas mlebu napa dereng, Pak? Awak ini pengen dijamin mlebu swarga apa ya engko mlebu swarga, ngono ae. Dijamin mlebu swarga karo engko mlebu swarga niku bedane napa, Bapak Ibu? Lek dijamin mlebu swarga niku mak beleng begitu nanti waktu hisab kita masuk surga. Ning lek engko mlebu swarga niki ana kemungkinan mampir dhisik. Mampir teng pundi, Pak? Lah wong tempate mik loro, swarga karo neraka. Dadi lek mampir niku ya mampir neng ngersakne mampir napa mboten, Bapak Ibu? Sing jelas lek mampir pengalamane kathah. Neng swarga iso crita. Lek sing langsung bleng nang swarga ndak iso crita lho, Pak. Neraka ki piye? Embuh wong ora mampir aku. Pokoke benjing lek eneng wong niku pinter cerita neraka, ning swarga niku pinter cerita neraka, berarti niku alumni. Alumni pundi, Pak? Alumni neraka. Mesti pinter. Oh nek kono cethuk iki ngoten, Pak, cerita iki. Pokoke ning kono ki anget. Anget piye wong ning Al-Qur'an lendawone. Begitu kaki kita itu menginjak neraka itu, bun-bunan ini umup, plekutuk nang utek nih. Daging terkelupas ganti lagi ngoten. Ya Allah. Yakin Bapak Ibu mboten ngersakne mampir? Yakin, ya. Jajal Bu sing kompak ngono. Yakin mboten ngersakne mampir? Kau tak dudoi carane. Niki teori, Pak, sing dudoi niki urung karuan iso nglakoni. Tapi yo berusaha lah, kita berusaha iso nglakoni. Setelah ibadah itu kita lakukan, Pak.
Kalau kita ini menginginkan bisa menjadi orang yang muttaqun, yang dijamin oleh Allah mlebu swarga tanpa mampir, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, Pak. Ndika Ali Imran 134 135 mangke terus ya. Niki catatannya ibadah pun kita tindakne lho, Pak nggih. Jadi kalau ibadah kita laksanakan berarti ibadah kita ini sudah kita laksanakan di atas pondasi keimanan. Karena yang pertama kan keimanan. Baru setelah itu di atasnya nanti adalah kita menjalankan perintah ibadah itu. Nah, untuk mencapai yang berikutnya, satu, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ini nomor 1, Pak. Kalau kita ini ingin meningkatkan diri kita ini dari tatakun menuju mutakun, satu, kita ini harus siap menginfakkan sebagian dari harta kita ini fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Kita ini biasanya kalau diajak bicara tentang harta dalam tanda kutip infak, ngoten niku biasanya rodok meneng wae. Ya kaya ning ngendi-ngendi yo ngeten iki wae. Nggih. Lek dijak salat ngoten mau, wah, semangat. Dijak infak plus meneng. Bapak Ibu, awak iki napa duwe tenan to karo bondo ngoten. Deneng to sing jawab. Deneng sing jawab. Rasulullah niku nate dawuh ngeten, awake niku ning donya, Pak. Kun fit dunya ka'annaka gharibun. Kun ana sapa sira, ana iku fit dunya, ning donya iki ka'annaka kaya-kaya setuhune sira iku gharibun, wong asing. Jadilah kamu itu di dalam kehidupan dunia ini seakan-akan orang asing, Pak. Selama ini kita ini merasa penduduk dunia, penduduk bumi ini atau orang asing, Pak, di sini ini. Contohnya ngeten, Pak, misalnya ngeten, merasa orang asing ini kok ngeten. Kalau misalnya kita ini bekerja di luar negeri, Korea, Taiwan, Hong Kong, Saudi dan sebagainya. Ketika kita ini bekerja di sana, awake niku rumangsa penduduk kono apa penduduk kene, Pak? Tabel ini. Awake niku lek kerja ning luar negeri ngoten niku, dalam perasaan, dalam batin kita ini merasa penduduk sana itu atau penduduk sini? Penduduk sini. Lek neng kono nyambut gawe, terus oleh duit, karena awake iki merasa penduduk sini, duitnya dintekne neng kono apa ditransfer mriki? Eneng tembung wayahe bareng Pak niki. Wayahe. Kita ini di dunia ini harus merasa orang asing. Artinya apa? Kita ini bukan penduduk sini, tapi penduduk sana. Karena itu kalau kita ini bekerja di sini, ojo dintekne neng kene Pak duite, tapi transferen rono. Rekeningnya atas nama Allah. Selama ini yang kita transfer dengan yang kita habiskan di sini itu kata pundi, Pak? Enak malah ngaku ini, enak ngaji. Terus lek dihabisne ning kene, engko lek mulih rono kuwi. Terus piye jajale to pikiran? Sampeyan iki lek nang Korea kono, lek duwite entek nang kono, mulih prepa nggih melarat.
Ngapuh lek rada kasar iki merongos. Nah iya. Lah piye nyambut gawe ning Taiwan ngono, dintene ngono muarem-arem nang ngono, bareng mulai ngono nang omahe ora duwe dhuwit. Nah. Kita di dunia ki ngoten Pak, nyambut gawe esuk sore awan bengi wae lek dintene nang kene, nggih tuku klambi sampai ben taun ngoten niku. Ndak sedeng lemari. Ben taun tuku lemari. Sing guyu lho Pak. Jadi kamar iki isine mek lemari dibuka ngoten niku. Ya Allah. Koleksi niki mulai A atau Z eneng kabeh. Ya Allah, ya Rabbi. Klambi sing neng jerone lemari niku besok njebus ning akhirat napa mboten Pak? Jane yo ngerti ya. Jane yo ngerti kene. Lah iki lho kok ora kok transferono dhisik piye? Malah dikelompok ning kene, Pak. Lah kuwi padha karo nyambut gawe ning Taiwan duwe tintek neng kono, eneng sing dikelompok neng kono terus ditinggal mulih. Barange panggah neng kono. Niki carane berpikir ngoten niku bener napa salah Bapak Ibu? Bener napa salah? Benere dos pundi? Benere ditransfer. Bu Ibu pun kagungan nomor rekeningnya Allah. Kuatah rekening Allah niku. Ana zakat, rekening zakat, sedekah, infak, terus kurban. Ini kan meh kurban wae. Niki kudu diseni Pak rekening-rekening niki. Pasti tidak akan hilang Pak. Jadi kalau kita ini mentransfer uang kita melalui rekeningnya Allah ini jelas tidak hilang, dan itu nanti pasti akan kembali kepada kita. Dan Allah sudah sampaikan Pak, nuwun sewu, ketika rekeningnya Allah itu kita transfer dari sini niku mboten namung tambah 2%. Allah ndawaken kalau kita ini infak sedekah itu nanti bisa sampai 700 kali. Wallahu yudhaifu liman yasha, bahkan Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang tertentu sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Nek awake niku nyimpen neng dunya niku alah tambahe pirang persen Pak biyen. Hanya sekian persen, tapi Allah Subhanahu wa taala nawakan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka nanti Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali, bahkan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah lebih dari 700 kali lipat. Niku janjine Gusti Allah seperti itu ya. Jadi kalau kita ini tidak begitu peduli dengan rekeningnya Allah Bapak Ibu, ya kita sendiri nanti yang akan merugi ketika kembali kepada Allah. Ini persyaratan pertama Pak, untuk meningkatkan diri kita ini dari tatakun menuju mutakun. Dan yang didahulukan Allah adalah sesuatu yang terkait dengan harta. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang didahulukan itu adalah sesuatu yang paling sulit. Jadi paling sulit dan paling tinggi nilainya Pak itu. Kemarin saya baca di Riyadhus Shalihin Pak, Rasulullah niku nun sewu Pak, ketika meninggal dunia yang ditinggalkan kepada
putrine. Dan ketika Rasulullah meninggal itu putrinya atau anaknya Rasulullah kan tinggal satu, Pak. Jadi yang menemani Rasulullah meninggal itu hanya satu, Fatimah. Yang lain sudah meninggal. Apalagi Qasim Abdullah ini kan masih kecil. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum ini juga meninggal dunia sebelum Rasulullah ini meninggal. Tinggal satu, yaitu Fatimah. Ketika Rasulullah ini meninggal dunia, Pak, yang ditinggalkan Rasulullah itu hanya dua, Pak. Semuanya sudah ditransfer oleh Rasulullah. Apa dua itu? Satu, Bighol al-Baidha. Bighol niku meh koyok khimar itu, yang warnanya putih. Jadi lek awake niku ya sapi sitok ngoten wae. Sing ditinggal nih. Yang kedua apa? Yang kedua ini senjata untuk berperang, pedang. Ya. Yang ditinggalkan cuma dua ini, Pak. Tidak meninggalkan Navansa, tidak meninggalkan Innova, mboten ninggalaken tanah pirang hektar, mboten. Tetapi Rasulullah ini pernah ditanya oleh sahabat, Pak. Ketika suatu ketika Rasulullah ini nyambangi sahabat yang sudah agak sakit parah begitu. Kemudian sahabat itu tanya, "Ya Rasulullah, panjenengan sampun pirsa, kula niki wong sugih. Nggih, kula niki wong sugih. Saya hanya punya ahli waris satu, anak perempuan. Nun sewu Rasulullah, kalau misalnya saya ini akan menginfakkan harta saya itu 2/3 dari total harta saya, niku menurut panjenengan dos pundi?" Kok enten ya Pak sahabat sing tangkok ngeten iki. Nek zaman sakniki kira-kira enten mboten Pak niki? Nggih. Enten, nggone nggih enten mriki niki lho Pak. Jero kene ya. Rasul mengatakan, "Oh jangan, terlalu banyak." Nah, ketika Rasulullah melarang orang itu untuk menginfakkan 2/3, maka kemudian orang itu mengatakan, "Fanisbuhu ya Rasulullah." Kalau misalnya separuh nih ngoten, terus pundi Rasulullah? Oh jangan, terlalu banyak. Kalau tidak boleh separuh, thuluthuhu ya Rasulullah. Umpami 1/3, ngoten terus pundi Rasulullah? Ats-tsuluts. Ats-tsuluts wa tsulutsu kafirun. Sepertiga itu sudah banyak. Mangke kundur dipirsani rekeningnya Bapak Ibu nggih. Tasik pinten Bapak Ibu? Paling banyak 1/3 mawon. Sepertiga. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Nah, dari tenangnya panjenengan niku sudah menunjukkan di sana ada jawaban. Mboten usah disampaikan, tapi dipenggalih mawon kemudian nanti dilaksanakan. Jadi didahulukannya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang penting dan ini sesuatu yang berat bagi manusia itu Bapak Ibu. Karena mboten enten wong niku sing mboten demen karo bondo donya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Untuk bisa meningkatkan diri kita ini dari tatakun menuju mutakun, kondisi seseorang mutakun itu yang sudah dijamin masuk surga, al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kita harus menjadi orang yang siap menahan diri, tidak membalas kejelekan orang lain, bahkan kita ini siap untuk memberi maaf. Bapak Ibu, tasih wonten napa mboten tiyang sing panjenengan gawedhing ngoten? Tasih. Wonge ya teko. Bapak Ibu, awake iki gedhing wong liya ngoten niku untunge napa? Marem tok ning ati ngoten wae. Nggih Bu.
Ora lek wani jawab. Awake niku geding wong, pegel wong, pengen membalas kejelekan orang. Niku asline ora ning belas batine. Batine niku mek sitok tak dudohi panjenengan. Napa? Batine niku lek cethuk karo wonge tensi darahe mesti mundhak. Ya namung niku batine, Pak. Oleh karena itu mulai sekarang kita harus berpikir, Pak. Panjenengan catet, panjenengan eling-eling sapa to wong sing digawething iki. Mulai sekarang lepaskanlah perasaan itu dan sampaikan kepada Allah bahwa orang ini yang pernah menyakiti saya, maka saya maafkan semuanya. Mboten usah ditekani ra apa-apa. Lek tak ngapura sampean, Pak, tak ngapura sampean, ndak usah, sampaikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tidak akan membalas kejelekan orang itu dan saya memaafkan semua kesalahan. Siap Bapak Ibu? Siap nggih? Mun kagungan catatan? Sampun, alhamdulillah. Mangke kalih kantun matur dhateng Gusti Allah. Si iki biyen nglarani ngene ya Allah, niki pun kula ngapura. Si niki nglarani ngene pun kula ngapura ya Allah. Niki sebuah proses, Pak, karena fi'il mudhari ini proses dari tatakun menuju mutakun. Dan ini penting sekali, Pak, dalam kehidupan kita ini. Makanya Rasulullah itu terhadap orang yang menyakiti, beliau adalah orang pertama kali yang berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Ojo sampai wis 7 turunan ora tak ngapura. Terus untunge niku napa to Bapak Ibu? Kita sendiri yang rugi, donyane rugi. Wong niku lek geding karo wong liya, pegel karo wong liya, niku ben waktu sarapnya terbakar. Mulai cetuk karo wong sing digeding ngene, payu mapeng teko ngomah ra enak madang. Tenge penjelut nyapa lho sampean iki lho enak itu. Aku tas cetuk anu jian munek-munek aku roh wajah ya. Ya Allah. Krungu deheme ngoten mawon lho sawu Pak. Krungu deheme ngoten mak celeng ngene gului kaku Pak. Astagfirullah, kae mesti kae. Ya. Pun Pak, lepas saja. Dilepas saja. Terhadap orang yang berbuat baik kepada kita, kalau kita ingin menjadi orang yang muttaqun, maka berbuat baiklah lebih baik dari baiknya orang itu kepada kita. Jadi terhadap orang yang menyakiti kita, lepas mawon Pak, wis tak ngapura kabeh. Terhadap orang yang berbuat baik kepada kita, kudu tititeni kita harus berbuat baik lebih baik dari baiknya orang itu kepada kita. Niki lek sing tuwitan ngeten ibu-ibu biasanya. Ya. Dan kita ngeteri sayur ngoten niku isine wak teri. Nah, sesuk genti diteri sayur isine wak tongkol. Diingi tas ngeteri sayur lodo ngoten niku separo. Nah, sesuk genten diteri lodo tak kira lek seprapat utuh ngoten niku lho. Inilah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, memberikan penghormatan kepada kita, maka balaslah kebaikan orang lain itu bi ahsana minha, lebih baik dari perbuatan baik orang itu kepada kita, aw rudduha, atau minimal sama. Sama ini harus dilihat dari sisi nilai Pak. Misalnya ngeten,
Ada orang berbuat baik kepada kita, nalika panjenengan niku mantu misalnya. Mantu ini 10 tahun yang lalu, beceke zaman semono niku 50.000. Wis 10 tahun yang lalu, terus sakniki dhek duwe gawe yo mantu anake. Balike 50 apa luweh, Pak? Kira-kira nek dibalekne 50 niku sudah aurud dua, sudah sama atau belum? Belum, Pak. Zaman semono 50.000 ngoten niku oleh beras 10 kilo. Lha saiki 50.000 niku oleh beras 5 kilo. Jadi lek becake mbiyen 50.000 kok saiki wis 10 tahun kok balekne 50.000 niku padha apa luwih didik? Nah, mangke dipirsani Bu nggih neng primbone. Apa neng manten kan buka kitab suci ya. Kitab suci catatan pada waktu ada hajat ngoten niku. Aja dipadakne, Bu-ibu. Alah, mbiyen ning gowo yo sakmono ke duwite sakmene balekne padha. Ora padha kuwi. Sudo. Ngoten. Wong 10 tahun yang lalu niku regane beras pinten tebu kira-kira? 5.000, Pak. Sakniki 15 lah. Jadi 10 tahun yang lalu itu sekilo 5.000. Terus sakniki niki wis 15. Jadi lek zaman semono becek 50 dibalekne 50 jedot sing becek mbiyen kuwi. Ngoten. Kuwi kalau ndelok catatan ngono ya, Bu. Alah kok ya dibalekne padha karo mbiyen. Ora ngerti apa lek rego beras wis beda. Ngoten. Jadi wa idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi asana min arudwa ini gandenganipun nun sewu Pak, gandenganipun wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Niku gandengane. Jadi kalau terhadap kejelekan orang lain kita maafkan, terhadap kebaikan orang lain kita tingkatkan kualitasnya. Siap Bapak Ibu? Ya, niki mengki lek dilakoni kabeh mesti iso dadi muttaqun yang dijamin masuk surga. Awake niku lek ngandalne salat, poso, zakat, haji ora iso langsung masuk surga Bapak Ibu, tapi ditimbang dhisik. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kita ditimbang, kalau baik kita itu lebih berat daripada jelek kita di dalam keridhaan Allah. Tapi tempatnya berbeda dengan muttaqun. Tetapi ketika khaffat mawazinuhu, timbangan kebaikan kita itu lebih ringan daripada kebaikan kita, fa ummuhu hawiyah, mampir teng hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sampeyan ngerti ndak hawiyah ki apa? Mboten ngerti. Kuwi narun hamiyah, geni yang menyala-nyala. Lek sir mampir mriku dhisik ya monggo. Jadi hidup ini sebetulnya kan pilihan, Pak. Jadi hidup ini sebenarnya pilihan. Allah menyerahkan pada kita. Kalau kita mau beriman ya silakan beriman, kalau kita mau kafir ya silakan kafir. Karena itu tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan Pak dalam agama ini. Nah wong akhir kehidupan kita itu tempatnya wis disiapne Gusti Allah, Pak. Jadi awake niku mlebu swarga Gusti Allah ra mundak sugih, awake niku mlebu neraka Gusti Allah ya ora cilaka. Wis tak siapi tempate. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang ketiga Pak, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Kula pedhot sampe mriku. Untuk
meningkatkan diri kita dari tatakun setelah ibadah itu sudah kita jalani semuanya. Ketika kita ini berbuat fahisyah, berbuat yang melanggar aturan syariat, zakarullah, pertama harus segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian orang itu memohon ampunan kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak akan mengulangi perbuatan yang salah itu. Kalau kita ini beristighfar itu biasa Bapak Ibu, tetapi ketika kita ini beristighfar kemudian kita meninggalkan betul maksiat itu, ini luar biasa Pak. Kadang-kadang awan maksiat bengi istighfar, sesok maksiat neh bengi istighfar neh, sampai malaikat bingung bolak-balik nyetepo buku. Nglakoni elek bengi istighfar disetepo, sesuk dilakoni neh ditulis, bengi istighfar neh ditulis, sesuk malaikat waleh malah cekeh. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan orang yang beristighfar mohon ampunan kepada Allah itu walam yusirru ala ma fa'alu, dia itu tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan. Padahal nuwun sewu Bapak Ibu, yang namanya dosa niki lek dipikir tenan arang Pak, dosa niku sing dilakoni sepisan nggih ndak dibaleni neh niki arang lho Pak. Pun lek mboten percaya jenengan penggalih. Itu kan ngerti Pak ya, ngapusi wong liya niku dosa napa mboten Pak? Niku panjenengan lek nindakne pisan napa pindho? Nah, ini lho Pak. Jawabannya wis bener iki cara agama. Bolak-balik. Kita tahu Pak, begitu ngapusi katanya nggak jujur katanya, kita beristighfar kepada Allah, tapi sesuk yo nglakoni meneh, terus istighfar meneh. Padahal tuntunannya di dalam Al-Quran fastaghfaru lidzunubihim, terus di belakang walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak mengulangi terhadap apa yang baru saja dimohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah, niki pun kode pedale habis nggih. Ya, karena ada kemoloran tadi Pak. Nggih nyuwun pamunten ingkang saageng-agengipun, insyaallah benjing-benjing boten molor neh Pak. Nek panggah molor kan berarti yusirru ala ma fa'alu, nglakoni barang sing wis diistighfari dhisik. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, 3 hal ini Pak, mari kita perhatikan. 1, terkait dengan masalah harta. Monggo mulai detik ini kita memperbanyak mentransfer harta kita itu ke sana. Terus benjing lek wis teko kono. Nah niku wah bondoku ning donya wis nang kene kan. Lebih mendahului kita. Padha karo ning Korea wis transfer mriki, dugi mriki bondone wis nglumpuh. Yang kedua, maafkanlah semua kesalahan orang lain. Nggih. Meskipun kita tidak menemui orang yang punya salah kepada kita, tapi maafkanlah. Berbuat baiklah lebih baik dari kebaikan orang lain kepada kita. Yang ketiga, kalau kita ini berbuat salah, bersegeralah kita mohon ampunan kepada Allah dan berupaya tidak mengulangi kesalahan kita. Kalau ini bisa kita lakukan, maka ini melengkapi ibadah yang sudah kita jalankan, yang oleh Allah disebut kita ini dalam posisi tatakun untuk kita sempurnakan menjadi muttaqun, dan muttaqun itu adalah orang yang sudah dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya kira itu pagi hari ini yang bisa saya sampaikan.
Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana pada pagi hari ini nun sewu panjenengan le nunggu mulai jam 6 kula dugine niku wis setengah 7. Nyuwun pamunten ingkang saageng-agengipun niki bagian dari apa yang saya sampaikan. Dados panjenengan kudu ngapura kula lho ibu-ibu nggih. Kan berarti panjenengan sudah melakukan sesuatu dipraktekne hari ini, panjenengan memaafkan kesalahan kula yo salah ngakoni salah lek diundang neh insyaallah rambalene kaset ngono padha-padha to niki awake. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik dumateng kula lan pansami sehingga di akhir perjalanan kehidupan kita ini betul-betul nanti kita ini dimatikan oleh Allah dalam posisi sudah menjadi orang yang muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Wonten kekirangan kekilafan yang pamunten ingkang saageng-agengipun. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.